Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Kami dari tim Sande Universitas Sulawesi Barat. Kami akan menyampaikan analisis dugaan fraud pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan pada Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirul Asura dari tim Sande Universitas Sulawesi Barat. Kami akan menyampaikan analisis dugaan fraud pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan pada Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Marianti. Kami dari tim Sande Universitas Sulawesi Barat akan menyampaikan terkait analisis dugaan fraud pada pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan pada Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Adapun beberapa informasi awal yang kami dapat, kami rampung dalam 5 poin. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2023, sebuah proyek gedung pusdiklat 3 lantai dengan anggaran yang cukup besar yakni 50 miliar rupiah telah rampung diselesaikan oleh pihak PT UBA selaku pemenang proyek tersebut. Informasi yang kedua, yakni adanya bukti rekaman percakapan WhatsApp pada tanggal 22 Desember 2022 yang dimana berisi bahwa saudara FH mengerahkan bawahannya, yakni saudara WI, untuk membereskan agar PT UBA menjadi pemenang proyek tersebut. Informasi yang ketiga, yakni diketahui bahwa saudara FH dan saudara UC, yakni pemilik PT UBA, merupakan teman sewaktu SMA dan sering melakukan pertemuan di luar kantor. Informasi yang keempat, diketahui bahwa saudara UC sering memberikan hadiah kepada saudara FH, yakni berupa parcel, dan pada tahun 2023 juga memberikan sebuah paket umroh kepada saudara FH dan keluarganya. Informasi yang terakhir, berdasarkan pengawasan langsung yang dilakukan oleh tim, diketahui bahwa saudara FH dan saudara UC melakukan pertemuan langsung di sebuah parkiran mall dan saudara FH menerima sebuah goodie bag warna pink yang diduga berisi uang. Tahap selanjutnya yakni menganalisis dugaan fraud dalam perspektif hukum dan audit. Yang pertama, dari segi hukum, yakni diketahui melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B. Yang kedua, melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3. Dan yang ketiga, yakni melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengadaan barang dan jasa. Dan dari segi audit, yang pertama, yakni adanya indikasi konflik kepentingan. Yang kedua, indikasi penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, dugaan gratifikasi ilegal. Dan yang keempat, indikasi pelanggaran prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan fairness atau keadilan. Adapun tahap berikutnya yakni melakukan analisis program kerja audit investigatif dalam mengungkap fraud yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-perencanaan. Yang kedua, tahap perencanaan. Dan yang ketiga, tahap pelaksanaan. Tahap pra-perencanaan. Pada tahap ini, kami menggunakan teori hexagon model fraud, yang dimana 6 penyebab terjadinya fraud. Yang pertama ada pressure, yang kedua opportunity, yang ketiga rationalization, yang keempat capability, yang keenam ada arogansi, dan yang terakhir adalah collusion. Selain itu, kami melakukan pengkajian informasi awal, yang dimana bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang masalah yang terjadi. Berdasarkan kasus yang terlampir, didapatkan informasi awal sebagai berikut. Yang pertama ada pelapor. Pelapor tidak disebutkan, namun laporan diterima pada tanggal 4 Januari 2024. Yang kedua ada pihak terlapor, yakni saudara FH atau Fulan Hanoman yang merupakan Kepala Bagian Umum Kementerian ABC PT UBA atau Unggul Bangun Abadi selaku kontraktor pelaksana bangunan, dan saudara UC atau Unggul Cahaya selaku pemilik PT UBA. Selain itu ada alat bukti awal. Yang pertama ada transkrip WhatsApp, informasi hubungan personal antara FH dan UC, pemantauan langsung yang dilakukan oleh tim, serta laporan pengawasan awal tertanggal 1 Februari 2024. Tahap perencanaan. Di sini kami menggunakan metode pendekatan 5W2H. Yang pertama ada what atau apa yang terjadi. Pada kasus terlampir, diduga terjadi penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Penyimpangan tersebut melibatkan dugaan gratifikasi legal, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Kementerian ABC, yakni saudara FH. Yang kedua ada who atau siapa yang terlibat dan bertanggung jawab.
Yang pertama ada saudara FH, yang kedua saudara UC, yang ketiga saudara WI, yang keempat PT UBA, dan yang terakhir tim Itjen Kementerian ABC. Selanjutnya yakni when atau kapan terjadinya fraud. Yang pertama yakni diketahui pada tanggal 22 Desember 2022, yakni rekaman percakapan WhatsApp antara saudara FH dan WI. Yang selanjutnya yakni tanggal 31 Desember, yakni merupakan tanggal rampungnya proyek tersebut. Dan yang terakhir yakni pada tanggal 15 Januari 2024, yang dimana saudara FH menerima goodie bag berisi uang dari saudara UC yang diduga bentuk gratifikasi ilegal. Where atau di mana terjadinya dugaan fraud tersebut. Yang pertama diketahui itu lokasi proyeknya yaitu di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Yang kedua di parkiran mall yang merupakan lokasi pertemuan dari saudara FH dan saudara UC. Dan yang ketiga pengiriman parcel dan voucher yang berlangsung di tempat yang tidak disebutkan secara spesifik. Why atau kenapa terjadinya kecurangan tersebut? Yang pertama karena meluluskan PT UBA sebagai pemenang tender pembangunan. Yang kedua pemberian hadiah berupa voucher, parcel dan goodie bag yang dilakukan oleh saudara UC terhadap saudara FH. Dan yang terakhir adalah hubungan pribadi antara saudara FH dan saudara UC yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Selanjutnya yaitu how atau bagaimana terjadinya kecurangan tersebut, yang dimulai dari PT UBA yang diduga ditunjuk tidak melalui prosedur yang sah karena hubungan pribadi antara FH dan UC. Yang kedua, FH memerintahkan bawahannya untuk membantu mengamankan PT UBA sebagai pemenang tender. Yang ketiga, FH diduga menerima bentuk gratifikasi seperti parcel, voucher umroh, dan goodie bag. Yang terakhir, informasi tersebut diperkuat oleh hasil penelusuran media sosial dan pengawasan lapangan atau surveillance yang dilakukan oleh tim. Yang terakhir yaitu how much atau seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat penyimpangan tersebut. Tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dugaan penyimpangan terjadi atas kontrak sebesar 50 miliar rupiah. Selain itu, kerugian non-finansial seperti rusaknya integritas, pengadaan barang dan jasa, serta rusaknya reputasi dan kepercayaan publik. Selanjutnya, hipotesis awal. Yang pertama, adanya indikasi terjadinya tindakan gratifikasi ilegal yang mengarah ke skema kolusi atau suap yang dilakukan oleh saudara FH dari saudara UC. Yang kedua, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dari kolusi terhadap bawahannya saudara WI yang dilakukan oleh saudara FH dalam memutuskan pemenang proyek lelang gedung Pusdiklat. Yang ketiga, adanya indikasi konflik kepentingan antara saudara FH dan saudara EC atas pertemuan informasi yang dilakukan dan diperkuat dengan adanya bukti pemenangan proyek pembangunan gedung Diklat milik Kementerian ABC. Kemudian tahap pelaksanaan, melakukan pemeriksaan fisik, memeriksa lokasi bangunan apakah sesuai dengan dokumen dan kontrak. Kemudian konfirmasi, dilakukan dengan meminta penegasan terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan relevan dengan kasus. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen, pengujian yang dilakukan auditor atas dokumen dan catatan auditor. Kemudian wawancara, permintaan keterangan atau wawancara terhadap pihak ketiga. Yang terakhir, perhitungan kembali. Tahap ini dilakukan oleh auditor investigatif untuk menguji akurasi perhitungan aritmatika dengan informasi lainnya yang dibuat oleh auditi. Selanjutnya adalah tahap pelaporan hasil audit rekomendasi. Tahapan yang pertama yaitu tujuan audit investigatif. Audit ini bertujuan menganalisis indikasi kecurangan yang terjadi pada proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Tahap yang kedua, temuan utama. Temuan yang pertama itu gratifikasi ilegal. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, indikasi konflik kepentingan. Dan keempat, lemahnya pengendalian dan wawasan. Tahap yang ketiga itu kesimpulan. Berdasarkan analisis dan temuan utama yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwasannya telah terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh saudara FH selaku Kepala Bidang Umum Kementerian ABC dan dugaan kolusi oleh saudara UC terhadap saudara FH atas keuntungan yang didapatkan, maka dari hasil tersebut sudah dapat dilakukan tindakan audit investigatif lanjutan. Kemudian tahapan yang keempat yaitu rekomendasi. Yang pertama, melakukan audit internal secara berkala. Yang kedua, meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal. Dan yang ketiga, memberikan tindakan sanksi yang tegas.